Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, yang dalam keadaan sakit semoga lekas sembuh ya. Yang dalam keadaan sedang jomblo atau jombloati semoga di tahun ini segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Mantap jiwa ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Dan semoga saja di tahun 2023 ini kita ya pemain cryptocurrency bisa bersama-sama bilang salam setang bunder. Mantap jiwa ya kan. Oke teman-teman, jadi di kesempatan siang kali ini kalau kita lihat bersama teman-teman untuk rekondisi daripada market cryptocurrency untuk Bitcoin masih stay aja ya teman-teman di area 30.700 sampai 30.800-an. Semoga saja dia tidak turun lagi teman-teman ya. Nah tentunya arus kenaikan daripada Bitcoin ini kan juga akan menyeret gitu ya kan teman-teman, akan menyeret altcoin lainnya tentunya, di mana ada momen-momen tertentu di mana altcoin ini mulai naik, yaitu alt session ya, di mana semua altcoin ini akan menyentuh all time high-nya. Tapi sebelum altcoin ini menyentuh all time high-nya, yang jadi patokan adalah Bitcoin terlebih dahulu. Ketika Bitcoin sudah harganya naik tinggi ya secara perlahan, itulah altcoin session akan terjadi. Karena apa? Mungkin mereka yang mau beli Bitcoin udah terlalu mahal, akhirnya pindah ke altcoin. Nah, jadi di sini ada tanda-tanda positif ya, mungkin panen sudah mendekati ya, panen cuan tentunya, bukan panen padi ya. Panen cuan sudah mendekati karena di sini kalau kita lihat adopsi terhadap Bitcoin mulai merambah ya lintas negara, sudah dibahas di berbagai negara ya. Jadi ya mau nggak mau gitu teman-teman, kita tinggal nunggu Bitcoin ini teradopsi massal. Ingat ya, ada 3 prediksi untuk Bitcoin, di mana prediksi yang pertama, harga Bitcoin bisa menyentuh di area $250 kalau nggak salah ya kan, $250. Nah, prediksi yang kedua tidak menutup kemungkinan Bitcoin bisa ke $500. Dan yang ketiga ini yang gila, $1 juta. Nah, kita mengacu kemana? Yang terendah aja ya, terendah $250. Apakah bisa ke ranah situ? Ya kalau kita berpikir kripto itu nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kita ambil ke bawah lagi, berapa bang? $100.000 gitu ya kan. Mantap jiwa. Kita lihat di sini ada perkembangan cukup menarik, di mana teman-teman di sini Berkshire Hathaway mengumumkan pembelian Bitcoin senilai 420 miliar. Wow ya, bukan 400, sorry, 4,20 miliar. Jadi 4,20 miliar kalau kita belikan Bitcoin di harga saat ini teman-teman, sekitar 136.000 Bitcoin ya, 136.000 something Bitcoin yang didapatkan oleh Hathaway ini teman-teman, di mana kalau ini dibelikan pada tanggal 12 April ya, ini ya kemungkinan besar sekitar 140.000 Bitcoin yang didapatkan oleh Hathaway ini. Mantap jiwa ya. Nah, jadi di sini dalam langkah mengejutkan yang telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia keuangan, Berkshire Hathaway telah mengumumkan investasi besar-besaran senilai 4,2 miliar dalam Bitcoin teman-teman. Dan di sini investasi menandakan perubahan besar dalam strategi perusahaan di bawah kepemimpinan baru, dengan mantan ketua Craig Abel mengambil kendali dari Warren Buffett dan Charlie Munger. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Bitcoin mulai dilirik nih oleh kalangan-kalangan yang dulu ya, yang dulu nggak mau beli Bitcoin gitu, yang dulu bisa dikatakan apa sih Bitcoin itu, apa sih begini-begini, akhirnya apa, mereka beli banyak lah ya, intinya yang jilat ludah sendiri, yang dimana yang dulunya nyinyir Bitcoin, yang dulunya nggak suka dengan Bitcoin, mereka akhirnya akhir-akhir ini melakukan pembelian Bitcoin teman-teman. Dan di sini pembeliannya nggak nanggung-nanggung, 4,20 miliar ya. Secara tidak langsung teman-teman ini nanti akan berdampak ya. Ini salah satu dampak positif terhadap market ya, karena market mengalami lonjakan ya, mungkin salah satu pemicunya ini. Tapi yang perlu kita waspadai adalah ya, ada pengiriman cukup banyak Bitcoin yang dikirim ke exchange ya. Dan sampai saat ini teman-teman ya, sampai saat ini Bitcoin tersebut yang dikirim ke exchange itu masih stay ya, belum dijual, belum diapa, masih stay. Mungkin nunggu momen ketika
yang dikirim paus ke Bitcoin, dikirim paus ke wallet atau ke exchange tersebut, kalau dijual ya tidak menutup kemungkinan harga Bitcoin akan turun karena itu jumlahnya banyak, Bos. Jadi kita perlu waspada juga. Tapi kalau kita berpikir secara rasional, adopsi terhadap Bitcoin lintas negara sedang dipertimbangkan. Kita lihat ya. Dan di sini ya, Ward dan Carly pada dasarnya sudah pikun pada saat ini ya, sudah pikun dengan cara lama mereka dan tidak dapat melihat potensi yang ditawarkan Bitcoin. Apa yang Anda harapkan? Orang-orang ini membanting minyak benih seperti tidak ada hari esok. Sudah waktunya agar Berkshire Hathaway terus maju dan menyambut masa depan ya. Mereka berpikir bahwasanya Bitcoin ini bisa memberikan dampak positif terhadap investasi mereka ke depannya gitu ya. Kalau kita berpikir seperti itu memang kayak gitu ya kan. Nah, dan di sini pun dia menjelaskan bahwasanya kami tidak hanya membeli Bitcoin ya, tapi kami juga memuat penambang Bitcoin. Nah, jadi mereka membuat penambang Bitcoin. Dia nggak hanya beli Bitcoin tapi memuat. Mungkin dia akan ada perusahaan pertambangan Bitcoin ya, seperti itu. Kami melihat ini sebagai investasi jangka panjang di masa depan mata uang digital. Nah, inilah yang perlu kita tiru teman-teman, mindset para orang kaya ya. Ketika mereka beli aset, dia mindsetnya untuk jangka panjang ya. Kalau kita ya pemain retail itu rata-rata inginnya yang instan, nggak mau dalam jangka panjang gitu teman-teman. Dan ketika mindset kita atau angan-angan kita nggak sesuai, kita akhirnya emosi, ngefood aset yang kita beli. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Tapi beda dengan pengusaha orang kaya itu beli untuk jangka panjang. Nah, jadi berita ini teman-teman ya, Bitcoin akan terus menjadi pemain utama dalam dunia keuangan ya. Dan di sini bisa dikatakan kami ingin berada di garis depan gerakan itu. Wow, berita tersebut mendapatkan reaksi beragam dari komunitas Bitcoin. Beberapa melihatnya sebagai validasi utama untuk cryptocurrency, sementara yang lain khawatir hal itu akan menyebabkan peningkatan sentralisasi dan hilangnya semangat desentralisasi yang membuat Bitcoin unik ya. Nah, jadi yang ditakutkan seperti itu ya, Bitcoin bisa digoreng lebih gila lagi. Memang saat ini memang bisa digoreng teman-teman, ketika ada paus masuk harganya naik, paus jual harganya turun gitu ya kan. Nah, jadi yang ditakutkan adalah seperti itu. Nah, di mana Bitcoin adalah tentang desentralisasi dan kebebasan dari sistem keuangan tradisional. Saya khawatir investasi besar-besaran dari perusahaan seperti Berkshire Hathaway akan mengarah pada peningkatan sentralisasi dan hilangnya semangat itu, kata pemilik usaha kecil Mikhail Saylor. Oke ya, yang ditakutkan seperti itu, di mana perusahaan besar seperti ini ketika dia membeli 4,20 miliar, memang di situ akan mendapatkan Bitcoin yang cukup banyak ya kan, Bitcoin cukup banyak. Tapi ketika dijual harganya akan cenderung down gitu teman-teman. Yang ditakutkan seperti itu. Jadi Bitcoin malah jadi pump and dump, yang ditakutkan seperti itu. Tapi kita berbicara tentang tanda-tanda adopsi massal Bitcoin yang mungkin akan berdampak positif juga untuk masa depan Bitcoin ya. Mungkin ini dulu berhal Bitcoin, semoga sedikit membantu. Salam cuan.